Halo semuanya, perkenalkan saya Brian Masyaputra NIM 48 2022 006. Saya adalah ketua perwakilan dari kelompok 9. Kelompok 9 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing dari kita akan mempresentasikan tugas proyek keempat ini. Pada kesempatan mengerjakan proyek keempat ini, kami memilih lokasinya di Sindang Sedoyo Salatiga. Alasan kami memilih lokasi ini karena tempat ini memiliki potensi yang strategis dapat dikembangkan sebagai tempat olahraga dan rekreasi. Tempat ini memiliki kondisi lingkungan yang masih terjaga, pepohonan yang indah, sungai yang bersih, dan keindahan alam lainnya. Selain itu, tujuan kami juga ingin mengenalkan ke orang lain tentang Sedang Senjoyo dan juga ingin memberi pendapat atau gagasan untuk tempat ini agar lebih baik ke depannya. Pada gagasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Rasel Arifka Belinda dari Fakultas Psikologi dengan NIM 80 2022 029. Di slide berikutnya ada tahapan observasi. Di tahap pertama, kami sekelompok berdiskusi untuk memilih tempat mana yang akan kami observasi. Di tahap kedua, kami melakukan pengecekan di tempat observasi yang sudah kami pilih, yaitu di Senjoyo. Lalu di tahap ketiga ada penentuan spot-spot yang menurut kami cocok untuk kami observasi. Di tahap keempat, kami merancang apa saja yang sekiranya cocok untuk daerah rekreasi di tempat tersebut. Di tahap kelima, kami kelompok melakukan pengecekan untuk kedua kalinya agar kami dapat menentukan bahan dan alat apa saja yang diperlukan. Dan di tahap terakhir ada membuat dan menyusun laporan makalah untuk proyek 4, yaitu potensi olahraga dan rekreasi di tempat yang telah kami pilih untuk observasi. Di slide berikutnya ada temuan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Senjoyo sudah dimanfaatkan oleh warga sejak dulu. Warga sekitar memanfaatkan sumber mata air untuk mencuci, mandi, dan memasak. Selain itu juga digunakan untuk mengaliri sawah. Perkenalkan, nama saya Nasrina Sofia Edwin dengan NIM 80 2022 061. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di mata air Senjoyo. Sumber daya alam yang kami temui adalah air. Air di Senjoyo sangatlah jernih dan bersih. Bahkan ketika musim kemarau sekalipun, debit air di sini tetap tidak berkurang atau tidak berubah sama ketika musim hujan. Mata air ini juga kerap kali dimanfaatkan oleh warga sekitar ataupun industri dan perusahaan. Contohnya adalah PDAM Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, PT Damatek, dan Yonif 411 Kota Salatiga. Selanjutnya ada analisis potensi dasar. Nah, menurut kami, potensi olahraga dan rekreasi yang dapat dilakukan di Senjoyo ini atau dikembangkan adalah flying fox, paintball, hemok, rumah pohon, dan seluncuran air. Mengapa demikian? Karena Senjoyo ini letaknya sangat strategis dan juga kondisi alam yang masih sangat terjaga. Pohon-pohon besar serta lingkungan yang asri juga cocok dilakukan untuk kegiatan outbound. Dengan adanya wisata air dan kawasan olahraga tersebut, kami berharap itu menjadi sebuah inovasi yang baik sehingga bisa menarik banyak wisatawan baik warga sekitar ataupun dari luar kota untuk berwisata ke tempat tersebut, sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar mata air Senjoyo. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lokasi potensial. Di sini sudah terdapat 2 gambar yang menurut kami sangat cocok untuk daerah rekreasi berupa flying fox, hammock, dan rumah pohon. Karena tempat di sini memiliki wilayah yang cukup luas dan memungkinkan untuk dibangunnya tempat rekreasi. Untuk daerah olahraga paintball sendiri bisa dilakukan di sekitar camping ground yang berada di bagian atas. Karena menurut kami tempat tersebut sangat strategis dan sangat cocok untuk bermain paintball. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fasilitas. Untuk fasilitas flying fox sendiri, kami memerlukan tali tambang, pengaman yang terbuat dari besi, dan papan pijakan untuk titik awal dan akhir. Yang kedua ada rumah pohon.
Untuk rumah pohon kami membutuhkan papan, paku, dan tali untuk membuat rumah di atas pohon. Yang ketiga ada hammock. Kita membutuhkan tali untuk mengaitkan kain dari pohon satu ke pohon yang lain. Yang keempat ada seluncuran. Untuk seluncur sendiri, kami dapat memesan di tempat pembuatan seluncuran tersebut. Dan yang terakhir untuk olahraga paintball, kami memerlukan senjata, seragam, peluru cat, masker, atau gun. Untuk yang slide ke-10 ada sketsa desain venue untuk poin A, poin ball, poin B, camping ground, poin C, flying fox, poin D, pemandian atau sendang, poin E, kolam ikan, poin F, rekreasi kapal-kapalan, poin G, rekreasi anak-anak, poin H, parkir motor, poin I, parkir mobil, poin J, tempat bersantai, dan gambar rumah-rumahan adalah warung atau warung makan. Untuk slide selanjutnya adalah rincian pengelola. Menurut kami ada beberapa orang untuk memegang venue ini, antara lain 1 flying fox, sekitar ada 4 orang untuk memegang venue ini, 2 di atas dan 2 di bawah. Untuk rumah pohon ada 1 orang yang berjaga di setiap rumah pohonnya. Untuk seluncuran air mungkin hanya memerlukan 1 PIC untuk venue ini. Dan yang terakhir untuk paintball mungkin membutuhkan 6 atau 7 orang untuk berjaga-jaga di venue paintball ini. Ada beberapa venue yang memerlukan orang di bidang ahli khusus seperti flying fox dan paintball. Untuk hammock, seluncuran air dan rumah pohon mungkin warga lokal bisa untuk mengoperasikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.